langkah Aston Villa menurut gue langkah yang tepat sih. Mengganti quality dengan quantity ya. 1 ganti 3 tuh paling nggak lu punya opsi di antara 3 itu ada 1 yang berhasil lah. Walaupun Asensio nggak pernah main lagi, Rashford lagi flop. Ya Malen menurut gue cukup bagus di Dortmund, nggak menawan karena yang cukup perform malah Adeyemi ya. Tapi Malen juga cukup nggak pernah mengecewakan gitu, tetap oke. AC Milan tuh selalu bertumpu dengan Rafael Leao yang konsistensi on fire-nya ditambah dengan Tijani Reinders dan itu benar-benar playmaker yang menurut gua di atas rata-rata sih. Hari ini kita akan membahas dan recap bagaimana hasil dari winter transfer yang logo rip and dip anjing. Selengkapnya kita bahas jadi obrolan buat anak rental. Seru. Ini termasuk dalam kategori bursa transfer musim dingin yang padat. Banyak dan menarik gitu. Cuman gue pengen berangkat dari tim yang memastikan diri lolos di 16 besar Liga Champion. Aston Villa, gila nih belanjanya Aston Villa nih. Kalau gue ngeliat ini sebagai peningkatan kedalaman skuad yang luar biasa buat Aston Villa. Karena mengingat dia ada lack of consistency antara tampil di UCL sama di Liga Premier. Sekarang peringkat berapa sih Aston Villa di IPL? 7 ya? 7 ya, kalau nggak salah. 8. Ya pokoknya tergusur sama Bournemouth, sama Nottingham Forest, di bawah City juga ya. Di bawah City. Dan ini jadi alarm buat Unai Emery ya. Iya, Unai Emery kan selalu permasalahannya dari musim ke musim bagaimana dia nge-approve bahwa dia adalah pelatih yang bisa bermain di berbagai kompetisi kan dipertanyakan gitu. Kalau di Eropa memang dia senang banget. Europa League sama Sevilla bukan main. Luar biasa. Juaranya dia. Back to back. Ibaratnya dia juara di orang Madura dari back to back nih. Nah, yang menarik di luar radar memang. Dua pemain yang datang tuh di luar radar gue ngeliat. Rashford sama Asensio. Siapa yang kepikiran mereka mau bermain untuk Aston Villa tapi ternyata dia bermain. Lu ngeliatnya gimana Mas? Apa yang coba dicari sama Unai Emery di Aston Villa dengan dua bintang ini bergabung? Dengan bergabungnya Rashford sama Asensio ya. Berarti kita tahu aja sih kalau misalkan Donyol Malen juga by the way. Doyan Malen ke itu ya. Ke Aston Villa juga. Defense gak sih kalau Donyol Malen? Enggak, winger. Trio baru itu depan Asensio, Doyan Malen sama Rashford. Ya berarti kita tahu lah kalau misalkan Aston Villa itu yang dibutuhkan adalah seorang striker yang dimana kita kan tahu kalau di UCL dia ada di underdog dong, bersama dengan Los Celil yang dari Prancis. Tapi ini kayaknya Unai Emery sadar kalau di Liga dia agak sedikit ngedrop di bawah Nottingham Forest, di bawah Chelsea, di bawah Bournemouth. Makanya itulah yang dibutuhkan oleh Unai Emery kalau dia sadar kalau gue ini harus tetap meningkatkan eksistensi gue dong di Liga dan gak cukup di Liga Champions. Dan mungkin tujuan dia adalah agar ya Aston Villa bisa kembali bermain di next season. Bener. Gitu sih yang gue lihat. Ya kalau gue lihat sih dari datangnya Rashford, Asensio itu menurut gue ini bisa menjadi kedatangan yang bisa menjadi skema buat Unai Emery. Memperkaya pilihan, memperkaya variasi. Karena kalau ngelihat bagaimana lu bilang ini jadi pertaruhan Emery karena dia nggak pengen cuman sesekali doang main di UCL ibaratnya Aston Villa dia pengen bawa reguler di UCL dan ini salah satu langkahnya gitu mungkin. Kalau gue lihat kan ya waktu itu kalau nggak salah ada Leicester City lah. Itu kan dia cuman sekali doang. Dan mungkin bisa aja dibilang Unai Emery belajar dari situ dong. Dia pengen tetap meningkatkan eksistensi Aston Villa di Liga dan bisa terus bermain di UCL walaupun kalau realistisnya mungkin Aston Villa di UCL kali ini belum tentu bisa juara. Tapi gue pede mungkin di 8 besar bisa dapet. 8 besar bisa? Bisa. Pede lu ya? Pede. Dengan trio yang sudah ada ya. Kita tahu Asensio, kita tahu Marcus Rashford di tahun 2022-23 itu 40 gol ya total ya kalau nggak salah ya di fase produktifnya dan Oli Watkins masih ada gitu. Lu ngeliatnya gimana tuh belanja yang Aston Villa menarik John Duran ini kan lagi on fire kan? Betul.
15 gol ya kalau nggak salah, 7 gol di paruh musim loh. 7 gol di Premier League apa 8 gitu. Pokoknya dia banyak 15 apa 14 gol gitu. John Duran lagi peak 21 tahun. Ya rumornya juga banyak pindah ke sini, pindah ke situ, tapi tiba-tiba dia memutuskan ke Arab ya memang mungkin background di hidup dia nggak bagus ya, nggak baik, jadi dia memperbaiki hidupnya, nggak salah juga. Nggak masalah pilihan. Ya disayangkan dengan potensi dia, tapi ya kalau dibilang pilihan ya balik lagi itu hak dia gitu. Iya, setuju. Yang menarik untuk mengganti performa John Duran ini langsung ngedatengin Rashford kan yang untuk mengganti posisi striker, didampingi sama Malen yang cukup oke di Dortmund, sama Asensio yang nggak pernah punya jam main, sama Enrique di PSG karena mungkin ada sentimen ke Real Madrid mungkin Enrique ya. Karena gua menariknya dari Enrique itu karena waktu dia megang Spanyol juga nggak ada satupun pemain Madrid yang dibawa gitu, dan menarik sih buat gua sentimental kayak gitu, walaupun dia akhirnya kalah dan diganti karena dia nggak bisa membuktikan ya. Ya tapi buat gua langkah Aston Villa menurut gue langkah yang tepat sih, mengganti quality dengan quantity ya. 1 ganti 3 tuh paling nggak lu punya opsi di antara 3 itu ada 1 yang berhasil lah. Walaupun Asensio nggak pernah main lagi, Rashford lagi flop, ya Malen menurut gue cukup bagus di Dortmund, nggak menawan karena yang cukup perform malah Adeyemi ya. Tapi Malen juga cukup nggak pernah mengecewakan gitu, tetap oke. Jadi ya buat gue sih good deal lah, buat Aston Villa good deal lah. Dan nggak bertaruh banyak karena cuma minjem gitu. Karena cuma minjem. Malen doang yang permanen ya. Dan duitnya juga udah dapat suntikan dana yang cukup kenyang lah dari Arab. 27 juta untuk pemain yang baru bagus nggak nyampe setengah musim. Iya, ibaratnya untung parah. Untung banget. Durian runtuh ini. Pemain baru lagi. Joao Felix, AC Milan langsung cetak gol. Golnya cakep lagi. Duet itu 2 gol udah 3-1 kan lawan Roma. Itu golnya tuh dia kombinasi sama Jimenez-nya Feyenoord ya, yang baru didatengin. Langkah tepat buat gua. Langkah tepat. Datengin striker, datengin Joao Felix, datengin Kyle Walker, dan ya hasil instan didapat dengan ngalahin AC Milan, nahan imbang Inter Milan. Walaupun harusnya menang gitu loh Inter Milan kegolan, tapi nggak ada harusnya, salah sendiri lu, nggak hilang fokus detik terakhir. Ya udah punishment. Tapi ya buat gue sih, gue ngeliat skuad AC Milan dengan ditambah Walker, ditambah Joao Felix, Leo masih di sana, Jimenez, terus juga Tijani yang selalu golin. Gue ngeliat di atas kertas skuadnya cukup solid sih. Kipernya juga kiper Prancis tuh si Maignan ya. Gue cukup oke lah skuadnya, cukup bisa bersaing lah untuk sekelas Liga Italia. Joao Felix gimana Mas? Joao Felix, kalau menurut gue Joao Felix tuh ini adalah langkah yang tepat buat dari AC yang diambil oleh AC Milan. Gue dari dulu ngelihat AC Milan itu yang agak mandul itu dari segi strikernya justru. Yang mungkin kita bisa lihat Giroud cetak gol, tapi menurut gue dari beruntun cetak gol itu Giroud tuh belum ada di langkah ekspektasi yang sesuai gitu. Dan gue rasa dengan datengin Joao Felix yang sudah sedikit menurun, lalu dia kembali ke Liga Italia, gue rasa ini Joao Felix-nya akan kembali meningkat dengan AC Milan-nya. Dan kita kan tahu ya, dari dulu AC Milan tuh selalu bertumpu dengan Rafael Leao yang konsistensi on fire-nya, ditambah dengan Tijani Reinders. Dan itu benar-benar playmaker yang menurut gue di atas rata-rata sih. Udah cukup bisa bersaing lah. Tijani tuh kalau Liga Indonesia kayak Pugliara dia. Iya, nggak bisa build up serangan tapi bisa golin. Iya. Kita tahu lah Tijani tuh di Belanda. Playmaker palsu. Van de Beek lu di Ajax. Van de Beek. Iya. Tahu sendiri kita. Tijani kan di Belanda itu selalu jadi starting, beruntun. Ya wajar aja, dia kan nggak mau ngambil lisensi Indonesia, lebih milih lisensi Belanda. Ya itu karena De Jong sama Koopmeiners cedera. Kalau De Jong sama Koopmeiners cedera, belum tentu dia nggak dipanggil kan. Dia bisa main di Indonesia tuh anjing. Cuman itulah justru kan dia membuktikan dong. Nggak, semesta juga adil gitu, kayak enggak lu layak main di Belanda, lu nggak layak main di Indonesia, level lu lebih tinggi. Jadi didukung juga. Juga dengan kondisi De Jong yang cedera itu. Yang menarik lagi, Kvaratskhelia kok ke PSG tuh? Kvaratskhelia. Setelah PSG kehilangan Mbappe ya, mengandalkan Barcola yang menurut gue ngelihat berapa kali Barcola cukup perform loh. Cukup perform. Justru yang menarik Kolomuani ya, yang mulai menurun dilepas ke Juventus dan ya balik lagi instant effect, cetak gol langsung kan Kolomuani. Ada apa dengan Liga Italia?
Kok begitu? Iya, mungkin karena emang udah penurunan aja. Iya, levelnya rendah, levelnya lebih rendah gitu dengan Kvaratskhelia yang ya menurut gue sih Kvaratskhelia ya akan di level top, tapi dia nggak akan sampai peaknya dia. Karena ke PSG balik lagi sayang. Gitu. Sayang. Lu setuju Mas? Setuju. Gue bilang Kvaratskhelia. Kvaratskhelia gue lebih mengarah justru ya, mungkin ini agak unpopular opinion mungkin. Gue bisa bilang Kvaratskhelia ini malah ke arah one wonder season di Napoli. One wonder season. Kenapa? Dan karena tapi ini season keduanya kan? Udah, tapi memang gak segacor yang pada di saat season pertama dia bersama dengan Napoli. Iya. Dan kita lihat aja di musim keduanya Kvaratskhelia di Napoli itu kan udah menurun. Dan gue nggak tahu ya ini di PSG nanti dia jadinya kayak gimana. Tapi ya gue berharap dia bisa kembali ke performa terbaiknya lah. Iya. Karena gue salah satu yang menyayangkan talenta Kvaratskhelia. Dia talenta yang berbakat. Iya. Karena secara ya nggak usah kita ngomongin secara kompetitif liganya deh. Secara exposure aja udah kalah. Gue gitu, pada tahun top Eropa lainnya kan. Gue pada tahun 2023 ya itu zamannya Napoli on fire. Gue sempat memprediksi loh, kalau Napoli sama Real Madrid bakal ketemu di final. Cuman ya apa sangka kalau Napoli pada saat itu kalah lah lawan Milan. Itu benar-benar di luar Tapi kenapa gue juga dari dulu nggak pernah bilang Kvaratskhelia itu one of the best gitu ya? Karena secara data, by statistik, Kvaratskhelia itu pemain yang golden assist cukup oke banget lah untuk pemain debutan musim lalu ya. Maksudnya baru naik gitu, tapi persentase dia hilang bolanya itu paling tinggi. Dan dia minusnya satu juga, Bang. Dia kurang di stamina. Staminanya kurang. Kalau secara persentase ya dia hilang bolanya paling tinggi. Itu. Jadi yang ya beruntung di Liga Italia mungkin yang pace-nya agak melambat ya. Tapi kalau mungkin di Inggris lu hilang bola satu pertandingan hilang 3-4 kali lu bisa diganti lah. Terlalu riskan. Terlalu berbahaya. Lu bisa merugikan tim lu sendiri kalau di Liga Inggris. Iya, benar. Oke, kalau gitu. Tapi terakhir nih di sisi lain kan Manchester City belanja gila-gilaan. Ada yang bilang, Coach Justin bilang kalau kemungkinan ini dia tahu dia bakal kena ban transfer, makanya dia belanja dari sekarang gitu. Lu ngelihat hal kayak gitu juga nggak dulu di City? Yang gua sayangkan gini, City itu kan ada 115 dakwaan yang belum selesai. Iya. Kok bisa gitu loh dengan mudahnya dikasih izin dia datengin 4 pemain, bahkan terakhir dia datengin Nico Gonzalez. Tapi ya kok bisa gitu loh, maksud gue sangat disayangkan. Jadi financial fair play itu buat apa gitu. Terus dakwaan-dakwaan kayak gini kok. Apa artinya? Iya, kok dia bisa sebebas ini gitu. Bukan masalah beli pemain ya, gue bilang City mau beli siapa juga nggak ngaruh gitu. Maksud gue selama itu bukan benar-benar superstar ya. Tapi lebih ke ya FA ini kan gede banget gitu loh, Liga nomor 1, tapi masa bisa sih lu ngelolosin kayak gini? Harusnya kelarin dulu dong dakwaannya. Iya. Lu ngeliat bakal ada pemain yang bersinar gak dari Manchester City nih, Mas? Apa semuanya average player aja? Gue pede di Omar Marmoush. Omar Marmoush. Lu pede? Dia dari Liga Jerman kan? Iya. Frankfurt. Kita tahu sendiri lah, di City itu rata-rata pemain yang dari Jerman itu selalu hampir ya bersinar. De Bruyne. Leroy Sané. Sama Haaland. Gundogan. Iya. Akanji. Oh iya. Itu bersinar. Marmoush lu percaya? Gue percaya sih Marmoush. Dan kita tahu Marmoush ini kan akhir-akhir ini selalu dipakai oleh Pep. Gue yakin ya kita tahu lah usia dia tuh udah cukup matang. Udah 27 ya. Mungkin ya dia butuh waktu 1 sampai 2 tahun untuk ada di masa dimana dia bisa bersaing di level top, di level De Bruyne yang sesungguhnya. Menurut gue level Marmoush akan mentok kayak Trossard aja. Bagus, oke, tapi segitu aja. Bagus, tapi bagus bisa ngasih dampak, tapi ya nggak akan jadi tumpuan. Cuman nggak memuaskan lah kalau nggak bisa jadi tulang punggung lah. Tulang punggung. Iya, tapi lumayan mengejutkan lah bursa transfer musim dingin ini karena menarik kalau kita lihat kiprah-kiprah tim-tim yang akhirnya membeli atau meminjam pemain buat mengarungi sisa akhir musim. Nanti pokoknya pantengin terus aja lah Kong Media. Nanti kita bakal terus bahas, kita bakal terus bikin video. Kita mah nggak ada capeknya, udah mode ikhlas aja ya. Udah ya. Tiba-tiba nambah 100. Tiba-tiba nambah 100 di saat lesu-lesu. Tapi kita tetap enjoy. Makanya harus zero expectation aja udah. Oke, pokoknya kayak gitu teman-teman. Jangan lupa di follow, subscribe. Tunggu 1 juta subscriber. Kita akan melakukan live streaming bersama Ali Red History Indonesia dan Coach Justinus Laksana. Kita tunggu ya. Oke. Kemon Reds. Sampai jumpa lagi. Kemon Reds. Episode selanjutnya. Selesai itu Madrid. Anak rental.